Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang Nabi Daniel. Ibnu Abi Dunya menuturkan, Ahmad bin Abdul A'la Asy-Syaibani bercerita kepada kami. Ia berkata, jika aku tidak mendengar kisah ini dari Syu'aib bin Syafwan, berarti aku diberitahu oleh sebagian sahabatku darinya, dari Ajla Al-Kindi, dari Abdullah bin Abu Hudayl. Ia berkata, Bukhtanasar memasukkan 2 ekor singa ke dalam sumur tak berair, kemudian Daniel didatangkan. Ia lalu dimasukkan ke sumur itu. Kedua singa itu sama sekali tidak tergerak untuk menyerangnya. Daniel berada di sana selama yang dikehendaki Allah. Setelah itu ia menginginkan makanan dan minuman seperti halnya manusia biasa. Allah kemudian mewahyukan kepada Armia yang ada di Syam, siapkan makanan dan minuman untuk Daniel. Armia lalu berkata, ya Rob, aku berada di tanah suci, sementara Daniel berada di negeri Babylon, Irak. Allah mewahyukan kepadanya, siapkan saja apa yang kami perintahkan, karena kami akan mengirim makhluk yang mengantarmu dan membawamu apa yang telah kau persiapkan. Armia kemudian menyiapkan makanan dan minuman. Lalu Allah mengutus makhluk yang membawanya, juga membawa makanan yang telah ia persiapkan untuknya, hingga ia berdiri tepat di bibir sumur. Daniel lalu bertanya, siapa itu? Armia menjawab, aku Armia. Daniel bertanya, ada perlu apa kau datang? Armia menjawab, Robmu mengutusku kepadamu. Daniel bertanya, Robku menyebut-nyebut tentang aku? Armia menjawab, ya. Daniel lalu mengucapkan, segala puji bagi Allah yang tidak melupakan hamba yang mengingatnya. Segala puji bagi Allah yang memperkenankan hamba yang berharap padanya. Segala puji bagi Allah yang ketika seorang hamba percaya kepadanya, ia tidak menyerahkan urusan hamba itu pada selainnya. Segala puji bagi Allah yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Segala puji bagi Allah yang membalas kesabaran dengan keselamatan. Segala puji bagi Allah yang melenyapkan mara bahaya dari kami setelah kami tertimpa kesulitan. Segala puji bagi Allah yang menjaga kami kala kami berburuk sangka karena amalan-amalan yang telah kami perbuat. Segala puji bagi Allah yang menjadi harapan kami kala seluruh daya upaya kami telah terputus. Yunus bin Bukair meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq dari Abu Khalid bin Dinar. Abu Aliyah bercerita kepada kami, ia menuturkan, saat kami menaklukkan Tustar, kami menemukan sebuah kasur di Baitul Mal Hurmuzan. Di atas kasur itu ada sosok jenazah dan di dekat kepalanya ada sebuah kitab. Lalu kami mengambil kitab tersebut, kami bawa ke Umar bin Khattab. Umar kemudian memanggil Ka'ab. Lalu Ka'ab menyalinnya ke dalam bahasa Arab. Aku adalah orang Arab pertama yang membaca kitab tersebut. Aku membacanya seperti membaca Al-Quran. Aku kemudian berkata kepada Abu Aliyah, apa isinya? Abu Aliyah menjawab, kisah kalian, segala urusan kalian, kesalahan-kesalahan tutur kata kalian, dan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Aku bertanya, lalu apa yang kalian lakukan dengan mayat itu? Ia menjawab, kami menggali 13 liang kubur di tengah-tengah sungai secara terpisah. Pada malam harinya kami mengubur jenazah itu, lalu kami ratakan semua liang kubur dengan tanah agar tidak diketahui seorang pun, sehingga tidak ada yang menggali kuburnya. Aku bertanya, apa yang diharapkan orang dari jenazah itu? Ia menjawab, saat hujan tidak kunjung turun, mereka membawa kasur itu keluar, lalu mereka diberi hujan. Aku bertanya, menurutmu siapa jenazah laki-laki itu? Ia menjawab, seseorang yang bernama Daniel. Aku bertanya, sejak kapan orang itu meninggal? Ia menjawab, sejak 300 tahun silam. Aku bertanya, tidak ada bagian tubuhnya yang membusuk? Ia menjawab, kecuali rambut-rambut di bagian tengkuk. Sungguh daging para nabi tidak bisa dibusukkan bumi dan tidak dimakan hewan buas. Sanad sampai Abu Aliyah ini sahih. Namun jika tahun kematiannya benar 300 tahun sebelum penaklukan Tustar, berarti bukan jenazah nabi, tapi jenazah orang soleh. Karena selama rentang waktu antara Isa putra Maryam dengan Rasulullah SAW, tidak ada seorang nabi pun berdasarkan hadis yang tertera dalam riwayat Imam Bukhari. Rentang waktu antar keduanya terpisah selama 400 tahun. Pendapat lain menyebut 600 tahun. Ada juga yang menyebut 620 tahun. Mungkin tahun kematiannya adalah 800 tahun sebelumnya. Karena rentang waktu ini lebih mendekati masa Daniel. Itu pun jika Daniel yang dimaksud adalah Nabi Daniel, salah seorang Nabi Bani Israel. Karena bisa jadi dia Daniel lain, mungkin Nabi atau mungkin orang soleh.
Namun menurut dugaan, dia adalah Daniel Nabi Bani Israel karena ia dibawa Raja Persia. Lalu ia tinggal di sana sebagai tahanan, seperti telah disebutkan sebelumnya. Diriwayatkan dengan sanad sahih hingga Abu Aliyah bahwa panjang hidung Daniel mencapai 1 jengkal. Diriwayatkan dari Anas bin Malik dengan sanad bagus, panjang hidung Daniel mencapai 1 hasta. Dengan demikian, kemungkinan orang yang dimaksud adalah salah seorang nabi terdahulu sebelum masa-masa yang disebut di atas. Wallahu a'lam. Abu Bakar bin Abi Dunya menyebut dalam Ahkamul Qubur, Abu Bilal Muhammad bin Haris bin Abdullah bin Abu Burda bin Abu Musa al-Ash'ari bercerita kepada kami, Abu Muhammad Qasim bin Abdullah bercerita kepada kami, dan Ash'ad al-Ahmari ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Daniel berdoa kepada Rabbnya agar jenazahnya dimakamkan umat Muhammad. Saat Abu Musa al-Ash'ari menaklukkan Tustar, ia mendapati jenazah Daniel berada di dalam peti urat dan nantinya terpotong. Nabi SAW pernah menyampaikan, siapa yang menunjukkan jenazah Daniel, sampaikan berita surga gembira padanya. Orang yang menunjukkan jenazah Daniel bernama Hurqus. Abu Musa kemudian mengirim surat kepada Umar, lalu Umar membalas, makamkan dia dan kirimlah utusan untuk menemui Hurqus, karena Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan berita gembira surga kepadanya. Riwayat melalui jalur di atas mursal dan status mahfud riwayat ini perlu dipertanyakan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ibnu Abi Dunya menuturkan, Abu Bilal bercerita kepada kami, Qasim bin Abdullah bercerita kepada kami dari Anbasa bin Sa'id, ia seorang alim. Dia berkata, Abu Musa menemukan sebuah kitab di dekat jenazah Daniel dan sebuah kendi berisi lemah, beberapa dirham dan cincin miliknya. Abu Musa kemudian mengirim surat kepada Umar memberitahukan hal itu. Umar membalas suratnya, untuk kitab kirimkan kepada kami, untuk lemah kirimkan sebagiannya kepada kami, dan perintahkan kaum muslimin yang ada bersamamu untuk berobat dengan lemak tersebut. Dirham-dirhamnya bagikan untuk mereka dan cincinnya silakan kau ambil. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari sejumlah jalur bahwa saat Abu Musa menemukan jenazah Daniel, setelah diberitahukan bahwa dia adalah Daniel, Abu Musa langsung memeluk dan menciumnya. Ia mengirim surat kepada Umar untuk memberitahukan tentang hal itu. Ia menemukan harta yang diletakkan di dekatnya, nilainya hampir mencapai 10.000 dirham. Biasanya ada orang datang meminjam uang tersebut. Jika tidak ia kembalikan, ia pasti sakit. Di dekat jenazahnya juga ada sebuah kotak. Umar kemudian memerintahkan agar jenazahnya dimandikan dengan air dan daun bidara, dikafani dan dimakamkan secara tersembunyi agar tidak diketahui siapapun. Harta yang ditemukan diperintahkan untuk dikembalikan ke Baitul Mal. Kotak diperintahkan untuk dikirimkan ke Umar, sementara cincin diberikan kepada Abu Musa. Diriwayatkan dari Abu Musa, ia memerintahkan 4 tawanan untuk membendung sungai dan menggali kuburan di tengah-tengahnya. Lalu jenazah Daniel dikubur di sana. Setelah itu keempat tawanan tersebut dipanggil dan ditebas lehernya sehingga hanya Abu Musa al-Ash'ari saja yang mengetahui lokasi kuburannya. Ibnu Abi Dunya menuturkan, Ibrahim bin Abdullah bercerita kepada kami, Ahmad bin Amr bin Sarah bercerita kepada kami, Ibnu Wahab bercerita kepada kami dari Abdurrahman bin Abu Zanad dari ayahnya, ia menuturkan, aku melihat sebuah cincin di tangan Ibnu Abi Burda dan Abi Musa al-Ash'ari. Di mata cincin itu terdapat ukiran 2 ekor singa. Di antara kedua singa tersebut ada seseorang. Kedua singa menjilatinya. Abu Burda kemudian mengatakan, ini adalah cincin jenazah seseorang yang bernama Daniel. Abu Musa mengambil cincin ini saat mengubur mayatnya. Abu Burda meneruskan, Abu Musa kemudian bertanya kepada ulama penduduk setempat tentang ukiran pada cincin itu. Mereka menjelaskan seorang raja yang berkuasa di masa Daniel didatangi oleh para tukang nujum. Mereka berkata kepadanya, pada hari ini dan itu akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan menyerang dan merusak kerajaanmu. Si raja kemudian berkata, demi Allah, semua anak laki-laki yang lahir pada malam itu dibunuh. Hanya saja mereka mengambil Daniel, lalu mereka lemparkan ke dalam sumur yang di dalamnya ada 2 ekor singa. Selama semalaman, kedua singa itu hanya menjilat Daniel dan tidak membahayakannya. Ibunya datang dan mendapati kedua singa itu menjilati anaknya. Allah menyelamatkannya hingga ia tumbuh dewasa. Abu Burda meneruskan, Abu Musa berkata, ulama setempat mengatakan
Daniel kemudian membuat ukiran bergambar dirinya dan dua singa yang menjilatinya di mata cincinnya, agar ia tidak pernah melupakan nikmat Allah itu. Sanad riwayat ini hasan. Wallahu alam. Itu adalah kisah tentang Nabi Daniel yang ditemukan jasadnya di masa Khalifah Umar bin Khattab. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.